Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips dan motivasi dalam hidup. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dakum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah sahabat, dari firman Allah tadi yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12, saya jadi terinspirasi untuk membahas macam-macam prasangka. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, pelajaran bagi kita semuanya dari Al-Quran surat Al-Hujurat tadi ayat 12. Yang pertama, Allah mengajarkan kita semuanya untuk menghindari prasangka, karena sebagian, tidak semuanya ya sahabat, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dari sini Allah Subhanahu wa ta'ala mensejajarkan antara prasangka dengan dosa. Jadi ada garis lurus gitu antara prasangka dengan dosa. Allah juga melarang kita sebagai hamba-Nya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan sebaiknya kalau ada aib sesama kita harusnya ditutup, karena ketika kita menutup aib saudara kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup aib kita. Terus selanjutnya, tidak boleh menggunjing, karena kata Allah, orang yang menggunjing sama dengan memakan daging saudaranya yang telah mati. Dan Allah mengatakan, bukankah itu hal yang menjijikkan? Nah, terus macam-macam prasangka. Baik sahabat, prasangka itu ada dua ya. Yang pertama tentunya berbaik sangka atau husnuzon, dan yang kedua berburuk sangka atau su'uzon. Nah, untuk
berbaik sangka ini sangat dianjurkan sekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kenikmatan yang paling agung, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku menurut atau sesuai dengan persangkaan hambaku. Aku bersamanya saat dia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam kesendirian, aku akan mengingatnya dalam kesendirianku. Jika ia mengingatku dalam keramaian, aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih baik dari keramaiannya itu sendiri. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekatku sehasta, aku akan mendekatnya sedepa. Dan jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi untuk prasangka yang pertama, yaitu berbaik sangka, sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, prasangka yang kedua adalah prasangka yang buruk atau su'udzon. Nah, untuk su'udzon ini dibagi-bagi lagi ya sahabat. Ada su'udzon yang haram, ada su'udzon yang dibolehkan, ada su'udzon yang dianjurkan, dan yang terakhir ada su'udzon yang wajib. Lah, kok bisa? Nah, oke, baik. Ini ya sahabat, su'udzon yang haram adalah kita su'udzon kepada Allah. Kita selalu berburuk sangka, ya Allah, kenapa sih semua duka, semua masalah itu ditimpakan pada aku sih? Allah itu, kamu tuh kenapa sih pilih kasih sama orang-orang? Nah, kita sudah su'udzon sahabat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah memberikan sesuatu kepada kita bukan untuk menyiksa kita saja. Menimpakan masalah itu bisa jadi ujian supaya kita lebih kuat. Kan kalau sekolah juga ada ujian. Kalau ujiannya bagus, maka prestasi kita bagus gitu. Terus bisa jadi itu cobaan dari Allah. Setelah dicoba kita sanggup, maka Allah akan memberikan pahala yang luar biasa. Jadi jangan su'udzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu su'udzon yang diharamkan. Bukan hanya pada Allah saja, kita juga su'udzon kepada mukmin, kepada orang yang beriman yang tanpa bukti nyata. Ecek si anu, ecek si anu, ecek si anu, katanya. Jadi mazhab katanya. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya su'udzon, berburuk sangka yang diharamkan oleh Allah. Bagaimana kalau kita lakukan? Pastinya tahu sahabat, kalau haram itu hukumnya bagaimana? Nggak boleh kan? Oke, yang kedua, su'udzon yang dibolehkan. Su'udzon yang dibolehkan ini, misal ada seseorang yang itu ragu, setiap melakukan apapun dia selalu ragu gitu. Kita boleh su'udzon pada dia, aduh, jangan-jangan pekerjaanku nggak selesai nih, dia kan selalu ragu orangnya. Boleh su'udzon di sana, tapi jangan langsung menjudge, menghakimi dan sebagainya ya. Terus su'udzon kepada orang kafir juga itu diperbolehkan. Takutnya kan kafir itu ada yang kafir harbi, ada yang kafir dimi ya sahabat. Ada yang baik, ada juga yang tidak baik gitu. Ini untuk kafir yang tidak baik kita boleh su'udzon sama dia. Tapi kalau yang kafir yang baik, kafir itu maksudnya di luar agama kita ya sahabat, tidak boleh gitu ya sahabat. Yang ketiga, su'udzon yang dianjurkan.
Su'udzon yang dianjurkan yaitu su'udzon kepada musuh dalam suatu pertarungan. Jadi di sini maksudnya kita tingkatkan kewaspadaan. Jangan-jangan dia menggunakan tipu muslihat. Misal dalam dunia politik, maaf ya, saya bukan ahli politik, misalkan ada serangan pajar lah, ada inilah, ada itulah. Nah, kita bolehlah ya waspada dengan hal-hal demikian. Nah, itu termasuk su'udzon yang dianjurkan. Jadi, misal akan menyerang jiwa kita, menyerang keselamatan kita, ada makar-makar yang dilakukan oleh musuh-musuh kita. Nah, itu su'udzon yang dianjurkan. Dan yang terakhir adalah su'udzon yang wajib. Su'udzon yang wajib dibutuhkan dalam rangka kemaslahatan syariat. Misalkan sahabat su'udzon kepada perawi hadis, ini perawi hadisnya tidak sahih, wah pokoknya jadi perdebatan. Nah itu misalkan ada, ini kok hadisnya dibuat-buat nih kayaknya nih, ini nggak ada dari nabinya nih. Itu kita harus wajib bersu'udzon. Su'udzon di sini supaya kita lebih hati-hati gitulah sahabat ya. Jadi kan tadi kata firman Allah juga, sebagian dari prasangka itu dosa, berarti sebagian lagi tidak berdosa. Nah, dari su'udzon juga sama, ada yang dosa, ada juga yang tidak. Intinya tergantung kepada kita, bagaimana kita berprasangka kepada Allah, bagaimana kita berprasangka kepada sesama manusia. Dan sahabat, kalaupun ada orang-orang yang mengatakan kepada kita, lah ente mah sok baik lah, sok yeh, menjadi baik atau mencoba menjadi orang yang lebih baik, itu adalah sebuah pilihan. Kalaupun kita tidak mau melakukannya, it's okay wae gitu ya. Jika ada yang bilang kamu mah munafik, lain di mulut, lain di hati, bisa ngomong ke orang tapi kenyataannya kamu tidak ada apa-apanya, kamu so alim lah, kamu pencitraan lah. Oke sahabat, don't care, jangan pedulikan. Itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sama sekali bukan urusan kita. Terimalah dengan hati yang besar, terus bersabar, dan doakanlah yang baik-baik untuk mereka. Karena doa yang baik akan kembali juga pada kita yang baik-baik adanya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, itulah macam-macam prasangka yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya terhindar dari hal-hal sedemikian. Karena ketika kita melakukan prasangka yang buruk kepada orang lain, apalagi orang itu orang mukmin, sama saja kita memakan bangkai saudara kita itu. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan apa yang saya katakan ada manfaatnya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk sahabat-sahabatku semuanya yang sedang berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik lagi supaya dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sahabatku sekalian yang baik hatinya, saya akhiri saja dengan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.